Halo teman-teman, hari ini kita kembali belajar di rumah untuk menghindari penyebaran COVID-19. Kali ini kita belajar dengan menyimak sebuah tayangan tentang pesona di balik eceng gondok. Teman-teman, tahukah kamu tanaman pengganggu dan dipandang sebelah mata dapat dibuat menjadi benda kerajinan yang bernilai tinggi? Mari kita simak tayangan berikut agar pengetahuanmu tentang kerajinan dari bahan alam semakin banyak. Teman-teman, dari tayangan hari ini, kalian akan dapat mengembangkan kompetensi berikut. Sobat Blogger, udara di alam seperti ini memang sangat menyegarkan. Dan perjalanan kali ini, saya akan mengajak Sobat Blogger untuk menelusuri keindahan alam yang ada di sekitar sini, sekaligus melihat potensi ekonomi yang ada. Nah, sahabat blogger, kali ini saya akan mengajak kamu semua untuk melihat lebih dekat lagi tentang produk-produk apa saja yang dibuat dari bahan eceng gondok. Penasaran kan? Tetap ikuti saya di Blogger Putih Abu-Abu, 1000 kreasi menggapai impian. Wah, sangat menyenangkan menyusuri Danau Seguling dengan perahu dayung. Ternyata di danau ini banyak tumbuh tanaman eceng gondok yang dikenal sebagai gulma atau tanaman pengganggu. Tapi Sobat Blogger, meskipun eceng gondok dianggap sebagai tanaman pengganggu, ternyata kalau kita amati, gulma pun memiliki banyak manfaat, termasuk memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Tentunya dengan cara mendayagunakan eceng gondok menjadi barang-barang yang sangat bermanfaat. Untuk mendayagunakan eceng gondok menjadi barang kerajinan, tentunya membutuhkan tenaga kerja loh Sobat Blogger. Tapi jangan heran, melibatkan warga sekitar sebagai tenaga kerja dari usaha kerajinan eceng gondok ini tentu satu terobosan yang sangat bagus Sobat Blogger. Lalu bagaimana ya cara mengelola warga sebagai tenaga kerja sehingga bisa menghasilkan satu bentuk kerajinan dari eceng gondok? Gulma yang membawa berkah. Nah, ini nih Sobat Blogger, salah satu pengrajin yang sedang asik mengambil tanaman eceng gondok. Selamat siang Bapak, perkenalkan saya Debbie dari Blogger Putih Abu-Abu. Bapak ini sedang apa ya? Ini lagi ngambil eceng gondok, Bu. Oh, eceng gondok. Buat apa sih? Ini bisa dibikin kerajinan. Kerajinan apa tuh? Kayak semacam tas gitu. Oh, bikin tas bisa Iya, ya Pak bisa, ya? bisa. Kok ini daun-daunnya dipotongin Pak? Iya, dipotongin karena kan yang kita butuhkan yang ininya. Ini Bapak yang punya ya? Ya, jadi ini kita memberdayakan masyarakat di sini. Kebetulan ini eceng gondok tuh banyak sekali di Iya, sini. Pak, banyak Di sekali Waduk ya. Saguling. Ya. Jadi kita manfaatkan. Iya Pak ya. Bapak, apa sih inspirasi Bapak sehingga membuka usaha ini? Oh, ya ini kan tadi bahwa eceng gondok ini jadi gulma yang sangat mengganggu bagi di Waduk Saguling. Ini gulma eceng gondok ini luasnya 7 hektar, Bu, di Waduk Saguling ini. Ini kalau misalnya kita dibiarkan begitu saja, ini dikhawatirkan mengganggu ke turbin PLTA Waduk Saguling. Nah, kita berpikir bagaimana ini di satu sisi lingkungan bisa lestari, artinya bisa gulma eceng gondok itu bisa berkurang. Tapi di sisi lain masyarakat bisa berdaya, masyarakat yang di sekitar ini. Nah, akhirnya kita coba merintis untuk mengembangkan usaha kerajinan eceng gondok. Jadi berbagai macam tas gitu. Wah, Sobat Blogger, ternyata sangat mudah untuk memulai usaha eceng gondok ini. Di samping bahan bakunya sangat mudah didapat, peluang pasarnya pun sangat menjanjikan. Masih sangat jarang loh Sobat Blogger pengrajin anyaman eceng gondok di pelosok negeri ini. Dan dengan sedikit inovasi desain, pasar kalangan modern pun banyak yang memajangnya.
dan pastinya konsumen makin tertarik untuk membelinya. Bahkan pasar internasional pun banyak loh yang memesannya. Wah, sangat menjanjikan ya. Nah Bapak, bagaimana sih pola pemberian upah pada para pekerjanya? Ya, ini kan asalnya tidak berharga, terus kita olah menjadi kerajinan. Ya. Nah, kita jual, itu kan menghasilkan keuntungan laba usaha ya. Nah, laba usaha itu kita untuk membayar upah. Sistem upah di sini ada sistemnya harian. Aduh, saya udah gak sabar lagi nih Pak, ingin melihat langsung proses pembuatannya. Oh, boleh kita lihat ke sana, Bu. Jadi, sekarang kita ambil dulu eceng gondok. Boleh kita ambil eceng gondoknya. Sobat Blogger, bicara soal upah tenaga kerja. Ternyata upah merupakan komponen atau faktor yang paling mendasar dari produktivitas tenaga kerja yang kita punya. Jika mengabaikan hal ini, maka akan fatal akibatnya. Kinerja tenaga kerja, produktivitas, kualitas, dan kuantitas produk pun menjadi turun karena tenaga kerja yang ada tidak pernah termotivasi untuk melakukan lebih banyak buat perusahaan atau pengusahanya. Meskipun uang bukan segalanya, tapi yang harus Sobat Blogger pahami bahwa dengan memberikan upah yang layak dan tepat waktu itu sama saja dengan menghargai orang-orang yang bekerja untuk kita. Lihat saja produk-produk kerajinan anyaman eceng gondok Sobat Blogger. Lucu-lucu, unik, dan sangat menggugah hati untuk memilikinya. Nah teman-teman, sudah menyaksikan tayangan tadi ya. Sekarang saatnya kita menjawab pertanyaan ini. Upah adalah komponen yang paling mendasar dari produktivitas kerja. Jika upah pekerja diabaikan oleh pengusaha sebagai pelaku industri, apa dampak yang paling fatal dari hasil kerja? Sekarang kita akan melihat bagaimana cara membuat kerajinan anyaman eceng gondok ini. Ada tahapan yang harus kita lewati, menyiapkan alat-alat dan bahan bakunya. Bahan bakunya sudah pasti eceng gondok yang sudah kering. Sedangkan untuk peralatannya, yaitu papan, kayu, gergaji, martil, paku, bahan kain, alat penjepit, gunting, pernis, kuas, dan lem untuk perekat. Untuk bahan baku, eceng gondok bisa didapatkan dari danau yang banyak tumbuh liar. Caranya cukup dengan memotong batang eceng gondok dari bagian bawah batang, kemudian buang daunnya, hingga seperti ini. Sedangkan eceng gondok yang baik untuk dibuat anyaman biasanya memiliki tinggi minimal 30 cm. Serta berukuran besar dan agak tua. Akhirnya sampai juga. Dan tahap awal yang harus dilakukan sebelum melakukan pembuatan anyaman adalah melakukan penjemuran batang eceng gondok. Eceng gondok dijemur di bawah sinar matahari secara langsung dan jangan lupa alasi bagian bawahnya menggunakan alas plastik agar mudah dikumpulkan setelah kering nanti. Sobat Blogger, ini adalah proses penjemuran eceng gondok. Proses penjemuran sendiri biasanya berlangsung selama 2-3 hari agar batang eceng gondok benar-benar kering dan mudah untuk dianyam. Sobat Blogger, pada saat penjemuran, sebaiknya batang eceng gondok dibalik posisinya agar kering merata serta hindari batang eceng gondok terkena air ataupun terkena hujan, agar batang eceng gondok kering bersih tidak bercak terkena jamur. Nah, ini nih Sobat Blogger, batang eceng gondok yang telah kering. Kita kumpulkan dan proses penganyaman pun siap untuk dilakukan. Proses
Tempat proses pembuatannya Di ya? sini tempat proses pembuatannya. Ini ibu-ibu nih pekerjanya yang lagi mengerjakan. Ini taruh sini ya Pak? Ya taruh situ aja Bu. Sobat Blogger, ini adalah tempat pengrajin membuat anyaman tas eceng gondok. Dan biasanya para pekerja di sini melakukannya secara sambilan untuk mengisi waktu kosong. Nah teman-teman, sudah menyaksikan tayangan tadi ya? Sekarang saatnya kita menjawab pertanyaan ini. Tuliskan tahap awal eceng gondok untuk dapat menjadi bahan baku kerajinan. Dengan kualitas dan kuantitas produk yang mampu dipenuhi dalam satu periode pengerjaan. Dengan upah yang layak dan manusiawi, para tenaga kerja yang merupakan aset sebuah usaha akan bersemangat untuk dapat memenuhi permintaan pasar. Dengan begitu akan timbul hubungan yang saling menguntungkan antara pekerja dan pengrajin, khususnya pengrajin anyaman eceng gondok ini. Dan cara memasarkan anyaman-anyaman eceng gondok ini, meskipun belum menjadi sebuah industri yang besar, sangat mudah loh Sobat Blogger. Misalnya dengan cara menjualkan pada para penjual barang-barang hasil kerajinan masyarakat yang saat ini, ataupun memajangnya pada galeri seperti koperasi pemerintah yang banyak tersebar saat ini. Dengan catatan, asalkan produk yang kita hasilkan berkualitas, pembeli pun akan gampang menerimanya. Sobat Blogger, perhitungan keuntungan dari satu produk anyaman eceng gondok pun tergantung dari tingkat kesulitan anyaman saat menyelesaikan produk itu. Makin sulit dan unik produk anyaman yang dibuat, maka akan semakin mahal harganya. Dan juga berbanding lurus dengan lamanya pengerjaan itu. Wah, keuntungan yang cukup lumayan Sobat Blogger. Dengan modal produksi yang murah, tas eceng gondok ini dapat meraup keuntungan sekitar 200% dari biaya produksinya. Wah, sangat menguntungkan ya Sobat Blogger. Peluang usaha kerajinan anyaman eceng gondok ini pun masih terbuka lebar dan menjanjikan. Asal dikerjakan dengan sungguh-sungguh, kerja keras, dan terus mengembangkan bentuk produk anyaman eceng gondok yang dibuat agar tidak monoton dan itu-itu saja. Mungkin ini bisa menjadi referensi bagi Sobat Blogger yang ingin mengembangkan sebuah usaha mandiri. Sambil berusaha juga sambil ikut melestarikan dan menjaga keseimbangan alam. Keren bukan Sobat Blogger? Melihat peluang usaha dari alam sekitar merupakan satu kegiatan yang akan menjaga kelestarian dan keseimbangan alam itu sendiri. Seperti kerajinan anyaman eceng gondok ini yang mampu memberikan kehidupan bagi banyak warga yang tinggal di seputar danau. Pemberian upah yang layak bagi pekerjanya ternyata mampu memberikan tambahan ekonomi yang cukup berarti bagi keluarga mereka. Dengan begitu, usaha kerajinan anyaman eceng gondok ini akan terus bertahan karena keberadaan upah pekerja yang membuat mereka harus tetap menjalankan usaha ini demi kesejahteraan yang mereka impikan. Nah teman-teman, sudah menyaksikan tayangan tadi ya? Sekarang saatnya kita menjawab pertanyaan ini. Jika kamu ingin berkreasi dengan eceng gondok, apa yang akan kamu kreasikan menjadi kerajinan yang memiliki nilai jual yang tinggi dan mengapa kamu memilihnya?